datang bersama Umi saya membahas tentang pandemi tahun ini, yaitu coronavirus. Umi, kira-kira coronavirus itu apa ya? Coronavirus itu kayak segerombolan virus-virus yang bisa menyerang pernapasan manusia. Nah, virus ini dulu dikatakan dengan sakit MERS atau SARS, dan sekarang yang lagi yang lagi populer itu COVID-19. Nah, coronavirus ini sekarang ditemukan bisa menyebabkan penyakit COVID-19. Kira-kira gejala COVID-19 itu gimana ya, Umi? Biasanya sih kalau sekarang tuh ketahui gejalanya biasa saja, misalnya kayak demam, batuknya batuk kering, dan yang lebih parah itu menyebabkan sesak pernapasan. Itu gejala umumnya itu. Bisa juga sih sampai ada yang diare, terus kehilangan indera penciumannya, bukan hidungnya hilang, tapi itu nggak bisa mencium aroma walaupun ada aroma tajam di dekat hidungnya, dia nggak bisa mencium gitu. Terus bisa juga tergantung sih gejalanya ini, setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ada yang hanya batuk, demam gitu aja, ketika dites sudah positif gitu kan. Ada juga yang sampai gejalanya sampai diare, sampai parah. Itu positif, sudah sakit COVID-19 dan disebabkan oleh apa tadi namanya? Virus apa? Virus corona. Itu kalau corona itu menyebarnya tuh kayak mana gitu? Corona itu dia menyebarnya biasanya tuh melalui percikan lendir yang keluar dari hidung atau dari mulut. Nah, apabila misalnya Nabila kan lagi sehat, ternyata ketemu sama orang yang memang sudah ada gejala dari badannya, dia itu sudah ada terinfeksi virus atau terpapar virus corona tadi kan. Nah, kemudian dia batuk, bersin, kebetulan tidak pakai masker, airnya hinggap di sini, keelap masuk napas. Nah, itu bisa menyebabkan kita terkena. Nah, itu makanya kalau COVID ini menyebarnya cepat. Kenapa? Dia dari batuk, bersin. Nah, kemudian dia virus ini kan bisa nempel nih, bisa di baju, di mana habis bersin itu kan. Ada yang nempel di sini, nempel di sana, nanti kita pegang. Nah, makanya cepat sekali menyebarnya virusnya. Umi, kan ada tuh orang yang terkena virus corona. Nah, itu kan harus diisolasi. Terus gimana caranya isolasi mandiri itu? Isolasi di sini bukan isolasi untuk nempel-nempel ya. Isolasi di sini artinya apa? Kalau ada orang yang sudah mengalami gejala COVID tadi, berarti dia harus mengisolasi dirinya. Mengisolasi diri ini kalau lebih gampang dipahami sih mengasingkan diri. Jadi dia apabila seseorang sudah mengalami gejala tadi, misalnya udah batuk, terus batuk kering, terus badannya juga demam di atas 38 derajat. Nah, dia harus memisahkan dirinya dari masyarakat atau dari anggota keluarga. Jadi dia mungkin di rumah disiapkan kamar khusus. Jadi tidak berinteraksi atau bersentuhan langsung dengan keluarganya, dan tidak dirinya itu di kamar tersebut, kalau bahasa dulunya tuh anggaplah bersemedi. Jadi diam di kamar, tapi ya tetap jangan apa semua di kamar, tetap seperti biasa, cuma mengurangi interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Termasuk misalnya kayak misalnya Umi bekerja nih, harus ke sekolah. Nah, Umi nggak ke sekolah. Jadi selama 14 hari Umi itu di rumah membatasi diri. Jadi nggak ada bepergian keluar kemana. Jadi tetap sambil memantau kesehatannya, tetap dicek ini gimana perubahannya, apakah semakin parah atau dari dirinya sendiri melalui daya tahan tubuhnya bisa mengatasi penyakit tersebut. Solusinya biar kita tercegah dari COVID-19 itu gimana? Untuk mencegah kita terpapar dari virus tadi, ada banyak cara, tapi yang paling populer sekarang sih semuanya kembali kepada perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Jadi setiap kita selesai berkegiatan, mungkin dari tangan yang dulunya jarang cuci tangan, sekarang lebih sering cuci tangan. Terus rajin
olahraga, jangan tidur saja, dia tidur sampai siang nggak ada. Nah sekali jogging, nggak usah jauh-jauh, lari-lari lah, ya kan, asal jangan lari dari utama. Kemudian setelah hidup sehat, cuci tangan, apalagi cara hidup sehat, makan, perbanyak buah dan sayur, jadi gizi seimbang. Hindarin makan-makan yang tidak bergizi, enak seperti junk food gitu kan. Dan lebih banyak makan buah, makan sayur yang berserat. Biar untuk apa? Untuk menjaga daya imun tubuh. Terus kemudian hindarin banyak kerumunan. Jadi istilahnya itu harus menjaga jarak. Kemudian jangan lupa pula nih untuk selalu menggunakan masker. Nah, masker, betul sekali. Jadi gunakan masker kalau bepergian kemana saja supaya apa tadi? Menghindarin percikan-percikan tadi kan. Entah kita kan nggak tahu entah dari kita atau dari orang lain bisa menularkan. Kemudian cuci tangan itu biasa kita cuci tangan atau pakai hand sanitizer kan. Cuci tangan tuh nggak hanya cuci tangan, sekarang kalau bisa sih pakai sabun. Tapi kalau di rumah ya pakai sabun ini biasa saja sih, pakai sabun cuci tangan biasa gitu. Oke, Terus 7 langkah pasti. Apa enggak? Cuci tangan 7 langkah. Kemudian kalau bepergian kan nggak mungkin nih bawa air, bawa ini kan, jadi cukup pakai hand sanitizer. Nah, kalau misalnya habis ini megang-megang pintu atau apa kan, tempat umum kan, nah itu diminimalisirkan. Jadi istilahnya selama pandemik ini kita sedikitlah berkumpul, berkerumun. Jadi lebih banyak menggunakan interaksi dengan jaga nih kayak gini nih, jaga jarak kan. Misalnya kalau mau ngobrol itu kan 1 meter, ini 1 meter belum ya? 10 cm. Jadi harus jaga jarak 1 meter. Jadi jangan terlalu dekat supaya nanti kalau ada percikan atau apa tidak terkena. Dan usahakan sedikit sekali untuk bersentuhan dengan orang yang nggak kita kenal. Jadi usahakan nggak usah saja gitu. Oke? Gimana? Udah bisa nggak? Sudah paham nih? Nah, berarti nanti balik ke pondok gimana? Siap? Siap. Oh, udah siap maskernya? Siap. Oh, oke deh, sip.